Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Saudara, banyak orang yang ingin tahu apa definisi bid'ah dan seringkali dilontarkan oleh kebanyakan netizen. Sayangnya mereka sangat awam ketika menerima definisi bid'ah. Banyak yang tidak suka karena ketidaktahuannya. Karena sebagaimana doktrin-doktrin yang dikenal oleh mereka, ketika dibicarakan tentang bid'ah, pasti mencakup seluruh aspek. Apapun yang bukan berkaitan dengan ibadah, itu juga disebut bid'ah. Tentu itu karena keawaman. Bagaimana sebenarnya menurut Muhammadiyah? Di dalam Tarjih Muhammadiyah ada disebutkan, katanya perkataan bid'ah itu berasal dari akar kata Arab, yakni bada'ah, yang menunjukkan arti penciptaan, seperti badi'us samawati wal ardi. Suatu karya kreatif dan orisinil tanpa adanya contoh sebelumnya. Itu bid'ah. Kalau sudah ada contoh sebelumnya namanya bukan bid'ah. Dari definisi bahasa, maknanya adalah sebagaimana yang tertera dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 117 dan An'am ayat 101. Allah berfirman, badi'us samawati wal ard. Berarti bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi dengan tiada contoh terlebih dahulu. Kita tahu alam semesta ini tidak ada contohnya. Tiba-tiba Allah menciptakannya. Dari sisi bahasa itu disebut bid'ah, yaitu mencipta sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, yang bersifat inovatif, dari ketiadaan menjadi ada. Pengertian harfiah dari kata bid'ah ini sangat erat hubungannya dengan pengertian terminologi dalam agama Islam. Karena bid'ah itu ada esensinya. Adalah setiap amal ibadah yang dibuat tanpa ada dalil dalam syara atau contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang membenarkannya. Secara teknis, para ulama mendefinisikan bid'ah itu sebagai suatu cara mengamalkan agama yang dibuat-buat dan menyerupai ketentuan syara dan mempraktekkannya dimasukkan untuk ibadah kepada Allah. Itu al-i'tisam, sengaja dimasukkan ke dalam beribadah kepada Allah. Jadi praktek bid'ah ini definisi bid'ah yang tadinya bersifat umum kemudian bersifat khusus. Karena oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ditujukan kepada semua, tapi ditujukan kepada praktek khusus berkaitan dengan akidah dan ibadah. Karena Rasulullah menyebutnya fi dinina, yaitu di dalam agama, fi amrina, yaitu urusan Islam, berkaitan dengan urusan Islam, saudara. Berkaitan dengan urusan agama. Kita tahu bahwa urusan agama yakni adalah urusan tentang tauhid dan urusan tentang ibadah. Lebih lanjut perlu ditegaskan bahwa bid'ah itu tidak hanya meliputi praktek yang berupa perbuatan, tetapi juga sikap tidak berbuat yang disebut bid'ah tarkiyah, yaitu meninggalkan suatu yang diperintahkan oleh agama, baik yang sunnah maupun yang wajib, dengan anggapan bahwa meninggalkan itu adalah agama.
Nah itu juga bid'ah tarkiyah, yaitu bid'ah dengan membuang sesuatu yang bersifat wajib atau sunnah di dalam agama. Seperti ajaran bahwa seorang soleh yang telah mencapai tingkat hakikat tidak perlu lagi mengerjakan ta'lif syariat. Ada keyakinan seperti itu berkembang di wilayah-wilayah seperti thariqat, pengikut-pengikut sufi, dan sebagainya. Karena syariat itu hanyalah kulit belaka. Kita sering banyak netizen, oh itu bicara kulit-kulitnya saja. Ketahuilah kalau ada orang yang berbicara seperti itu berarti dia orang sufi. Ya. Jadi kalau orang yang sampai kepada hakikat, kalau sampai kepada ma'rifat, biasanya mereka dihilangkan rasa tanggung jawabnya kepada agama. Tak perlu lagi memikirkan sholat dan sebagainya. Tetapi orang yang meninggalkan perintah agama bukan karena meninggalkan itu dipandang sebagai agama, melainkan semata-mata karena malas atau lalai atau juga karena tidak percaya kepada agama, tidak disebut bid'ah, melainkan maksiat, bahkan bisa sampai kepada tingkat kafir. Ya, pelanggaran bid'ah itu tercakup dalam sejumlah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain hadis yang diriwayatkan Muslim, yaitu Sahih Juz 1 halaman 380, yaitu hadis nomor 867, dan Ibnu Majah Sunan Juz ke-1, yaitu halaman 17 hadis ke-45 dari Jabir bin Abdullah, amma ba'du fa innal khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammad wa syahrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah. Nah, itu dalilnya ya. Jadi apa maknanya? Adapun selanjutnya, sesungguhnya sebaik-baik berita adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara itu adalah yang dibuat-buat, dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Menurut Tarjih Muhammadiyah, dan apa yang dikemukakan pada ketentuan tarjih ini, tampak beberapa hal sebagai berikut. Satu, bid'ah adalah suatu cara, yaitu mengamalkan agama yang tidak berdasarkan tuntunan Rasul, dan yang oleh pelakunya dianggap sebagai bagian dari agama, dan dengan demikian ia merupakan lawan dan sunnah dari sunnah. Kedua, bid'ah hanya ada sepanjang menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan agama, akidah, dan ibadah, dan tidak menyangkut urusan duniawi yang bersifat ma'kulil makna atau yang diketahui maknanya. Sebagai kebalikannya ya, sebagai kebalikan dari sunnah, maka seluruh bid'ah harus ditinggalkan. Dan seperti dinyatakan dalam hadis, di atas setiap bid'ah adalah sesat. Jadi kita mendengar ada orang yang mengatakan bid'ah hasanah, maka yang demikian yang dimaksud adalah bid'ah dalam arti literal harfiah, atau dalam hal menyangkut urusan dunia, atau juga dalam hal-hal yang menyangkut masalah mursalah, yang kesemuanya ini adalah bid'ah dalam pengertian majazi. Itu boleh-boleh saja. Adapun bid'ah dalam pengertian teknis agama yang dinyatakan sebagai sesat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bid'ah seperti yang didefinisikan di dalam hadis Nabi tersebut. Karenanya hadirun pengamal agama, jauhkanlah dirimu dari segala bid'ah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.